Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Yayan Setiawan. Di video kali ini aku mau sharing pengalamanku pas aku keguguran karena ngeflag kayak gitu ya awalnya. Dan sebelum aku mulai, aku ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah selalu mendukung aku, mensupport aku. Dan untuk yang pertama kali hadir, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan nyalain juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke guys, kita langsung mulai. Nah, jadi awalnya itu waktu aku keguguran, itu waktu aku hamil berapa ya? 5 minggu ya. Waktu hamil 5 minggu itu kan masih trimester pertama ya. Nah, terus sebelumnya ini aku kan mau pergi ke luar kota dengan mengendarai mobil dan dengan jarak jauh ya, lumayan jauh. Nah terus sebelum itu kan aku waktunya cek ke dokter ya, sebelum pergi itu, dan aku konsultasikan ke dokter. Aku bilang, dok ini boleh nggak ya kalau saya mau mudik ke Jawa Timur, kan aku di Jogja ya, aku mau mudik ke Jawa Timur di Banyuwangi, berarti itu di ujung Pulau Jawa, paling ujung banget ya yang di timur itu. Terus dokternya sebenarnya udah bilang sih, waduh tapi hati-hati banget ya karena ini masih muda, masih awal kayak gitu, jadi harus hati-hati banget kayak gitu. Sebenarnya kayak dokternya tuh kayak nggak ngebolehin kayak gitu, tapi aku tuh kenapa aku pede banget aku langsung tetap berangkat kayak gitu, karena di waktu kehamilan yang pertama itu waktu anakku ya, itu nggak masalah gitu ya, tapi aku waktu itu udah hamil tua gitu, aku perjalanan ke Banyuwangi kayak gitu nggak masalah kayak gitu. Nah aku dengan pedenya aku langsung pergi aja ke Banyuwangi kayak gitu dengan mengendarai mobil, tapi pesannya dokter harus sering-sering berhenti kayak gitu ya. Dan di jalan pun kita juga sering-sering berhenti kayak gitu ya. Terus nggak masalah, sampai ke sana tuh nggak masalah kayak gitu. Tapi pas sampai ke sananya malamnya itu ya, pas malamnya itu langsung banget keluar flek kayak gitu. Nah aku tuh juga takut banget ya ada flek kayak gitu. Terus aku tuh nyuruh suamiku tuh untuk beli test pack kayak gitu, dan aku beranggapan oh ini masih hamil jadi nggak apa-apa kayak gitu. Yang aku rasain itu waktu ngeflek itu nggak ada masalah, nggak ada aku nggak ngerasa lemes, nggak ngerasa gimana gitu, nggak ngerasain, biasa aja badanku kayak gitu ya. Terus nggak pusing, nggak gimana tuh nggak kayak gitu. Terus habis itu aku searching di di internet kayak gitu ya, di YouTube, di mana-mana aku searching, ada tanda-tanda yang flek kayak gitu itu nggak masalah, ada yang ada yang bahaya dan tidak bahaya kayak gitu. Dan aku ngerasain badanku tuh nggak apa-apa, mungkin ini nggak apa-apa kayak gitu ya, wajar kayak gitu loh, ngefleknya tuh ngeflek wajar kayak gitu. Nah tetapi selang beberapa hari itu keluar terus sedikit kayak gitu ya, sedikit. Terus aku tuh juga karena aku udah lihat di YouTube karena ada efek bahaya sama enggaknya, aku juga tanya-tanya ke teman, dan teman itu ada yang bilang memang nggak apa-apa gitu. Aku dulu juga kayak gitu, gini gitu kan, aku kan juga agak tenang kayak gitu. Terus pada suatu ketika anakku yang pertama itu agak sakit ya, terus aku periksain ke bidan di Banyuwangi kayak gitu. Terus bidannya itu aku sambil bilang sama bidannya, bu kalau lagi hamil terus keluar fleknya tuh gimana ya bu, dok. Bidannya bilang, oh itu sebenarnya kalau ngeflek itu nggak boleh gitu, nggak, hamil itu nggak boleh ngeflek kayak gitu. Jadi aku kan gimana ya, bingung juga ya, ada yang di YouTube ada yang bilang bahaya dan tidak bahaya gitu, ada yang wajar kayak gitu, tapi bidan itu bilang nggak boleh kayak gitu, bidan itu bilang nggak boleh kayak gitu. Nah aku masih nggak apa-apa deh, aku percaya aja, toh temanku juga ngeflek juga nggak masalah, dan badanku aja nggak kelihatan lemes, nggak gimana kayak gitu ya. Nah habis itu aku masih berpikir positif aja kayak gitu. Nah aku kan di Banyuwangi itu selama seminggu ya, dan itu tuh keluar sedikit kayak gitu. Habis itu aku pulang dari Banyuwangi ke Jogja. Nah itu semakin deras kayak gitu, semakin banyak kayak gitu. Aku khawatir banget. Terus udah sampai Jogja, aku cek ke dokter lagi, dan
apa namanya, habis itu dikasih penguat kandungan, itu bentuknya kecil-kecil kayak gitu ya, dikasih penguat kandungan. Terus tetap keluar terus kayak gitu ya, tetap keluar terus, kayak malah kayak menstruasi kayak gitu ya, deras apa kencang apa semakin kencengnya kayak gitu loh. Terus habis itu dikasih penguat kandungan. Terus beberapa hari kemudian itu, atau jelang 1 hari atau 2 harian kayak gitu ya. Nah itu malah aku tuh luruh kayak gitu, jadi udah keluar darah seperti kayak gumpalan kayak gitu ya. Dan aku udah yakin banget itu udah gugur kayak gitu. Nah karena aku pengen meyakinkan lagi, aku kembali ke rumah sakit. Terus aku dibawa ke IGD kayak gitu ya, langsungan. Terus di IGD itu kan aku fotoin ya, itu apa namanya, gumpalannya itu aku fotoin. Terus kata yang di rumah sakit itu katanya emang udah luruh kayak gitu, tapi untuk memastikannya kita harus USG lagi. Jadi aku nunggu siangnya itu untuk nunggu dokter spesialis yang nanganin aku itu, terus untuk USG. Dan di USG itu katanya memang sudah luruh kayak gitu. Dan itu sedih banget ya, dan nyesel banget kenapa aku waktu itu nggak dengerin dokternya kayak gitu ya. Tapi ya udahlah, itu udah bukan rezeki lagi kayak gitu. Terus sama dokternya kan aku nanya ya, dok, untuk apa kemungkinan untuk hamil lagi nih kita harus nunggu berapa lama nggak dok? Terus langsung aja nggak apa-apa gitu ya, dokternya bilang kayak gitu. Aku juga agak lega kayak gitu, karena kalau udah keguguran tuh kan kita pikirannya macam-macam ya, takutnya ntar kalau hamil lagi susah atau gimana kayak gitu. Karena aku juga dulu kan program hamil kayak gitu ya, jadi kan rasa takut itu semakin gimana ya, bikin takut banget lah kayak gitu. Nah terus akhirnya setelah dicek kayak gitu, dan aku tidak dikuret sama sekali karena kata dokternya itu masih 5 minggu, itu masih muda banget, jadinya nggak apa-apa tanpa kuret kayak gitu ya. Dan setelah nggak ada sebulan tuh aku hamil lagi kayak gitu. Dan katanya nggak usah dikasih jarak, itu nggak masalah kayak gitu. Nah mungkin itu aja perjalananku, ceritaku waktu aku keguguran itu. Karena mungkin itu aja sharing pengalaman saat aku keguguran karena flek gitu ya. Dan tips dari aku, jika kalian mengalami hal yang sama seperti aku mengeluarkan flek, kalian langsung konsultasikan aja ke dokter atau ke bidan kayak gitu ya. Dan ingat, kalian harus bed rest total kayak gitu ya, karena ini pengalaman temenku. Walaupun tuh kita itu ngerasain badan kita itu kuat kayak gitu, dan nggak ngerasa lemes, nggak ngerasain pusing kayak gitu ya, itu belum tentu yang di dalam itu kuat kayak gitu. Nah sampai temanku itu makan sama minum tuh sampai dia tuh di atas tempat tidur kayak gitu. Dia benar-benar mengurangi aktivitas kayak jalan atau apa itu, kalau nggak penting ya mungkin dia perginya cuman ke kamar mandi aja. Nah itu aja tips dari aku. Dan jangan kurangin juga naik motor, jangan naik motor. Terus habis itu lebih baik kalau hamil muda itu nggak usah pergi-pergi kemana-mana, nggak usah pergi-pergi jauh ya. Karena waktu aku tuh dulu hamil yang pertama itu aku benar-benar jaga kandunganku ya, karena aku takut kenapa-napa. Karena yang pertama itu nggak apa-apa, jadi aku ngerasain yang kedua itu aku merasa itu kehamilanku sama kayak kehamilan pertama kayak gitu loh. Kan kalau anak pertamaku tuh kan dulu waktu hamil tuanya ya, hamil tua aku baru perjalanan jauh. Nah ini aku waktu hamil muda malah aku bawa perjalanan jauh, dan ternyata yang kedua ini memang nggak kuat. Dan kehamilan itu ternyata nggak sama kayak misalkan kehamilan waktu anak pertama kayak itu, ternyata nggak sama. Nah mungkin itu aja video dari aku, cukup sekian. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like-nya, dan boleh juga di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Semoga video ini bermanfaat juga untuk yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.